Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bacaan waqaf dan wasol. Yang pertama, pengertian waqaf. Waqaf di sini ada yang namanya menurut bahasa ataupun ada yang namanya menurut istilah. Kalau menurut bahasa itu pengertian secara ringkas. Waqaf menurut bahasa adalah berhenti atau menahan. Berhenti itu berarti waqaf. Menahan berarti waqaf. Kalau kita melihat arti seperti ini, ya kan, bukan masih sangat umum sekali. Apa-apa yang berhenti, apa-apa yang ditahan itu berarti waqaf. Jadi, ketika kita melihat pengertian waqaf dalam segi bahasa, maka kita juga harus mengerti pengertian dari segi istilah. Oke, waqaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafal. Lafal di sini tentunya adalah lafal Al-Quran, ya kan? Yang terdapat tanda waqafnya guna untuk mengambil nafas agar dapat melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya tanda-tanda waqaf. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tanda waqaf yang pertama di sini adalah mem kecil. Mem kecil itu bisa disebut dengan waqaf lazim. Jadi yang pertama mem kecil, ini namanya waqaf lazim, yang artinya itu harus berhenti. Terus yang kedua, ini itu lam alif, itu waqaf mamnu, tidak boleh berhenti. Terus selanjutnya jim, waqaf jaiz, boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Shola, al-waslul ula. Ya, kalau al-waslul ula itu berarti disambung lebih utama, jadi wasol lebih utama. Terus za, itu waqaf mujawaz, itu boleh berhenti. Terus qafa digandeng, ya, qaf lam digandeng, itu al-waqful ula, berhenti lebih utama. Ta, itu waqaf mutlak, boleh berhenti boleh tidak. Qaf qila alaihil waqfu, di situ dikatakan boleh berhenti. Kalau kaf itu kadzalika, kalau misalnya sebelumnya waqaf maka harus waqaf, sebelumnya wasol maka harus wasol. Kalau shad, waqaf murakhas, ini boleh berhenti, dan titik tiga ini juga berhenti di salah satu, nggak boleh berhenti semuanya. Terus ada lagi satu, yaitu sin atau sakta. Nanti kita bahas pada selanjutnya, ya. Yang pertama waqaf lazim. Waqaf lazim disebut juga waqaf tam atau waqaf yang sempurna, yang mana waqaf lazim ini ditandai dengan mem kecil dan mim kecil. Mim kecil yang langsung digandeng ini, ya, mim kecil. Seperti contoh
Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Masalah ini harus berhenti karena ada mim kecilnya, ya kan? Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Setelah 8 masalah terdapat tanda wakaf lazim, maka harus berhenti beberapa saat sebelum dilanjutkan membaca lafal selanjutnya. Terus yang kedua wakaf mamnu. Wakaf mamnu ini bacaan tidak boleh kita hentikan dan harus melanjutkan bacaan. Harus lanjut, tidak boleh berhenti. Adapun bila nafas tidak cukup, kita boleh berhenti pada wakaf itu, namun harus diulang pada kata sebelum tanda wakaf tersebut. Wakaf mamnu ini simbolnya adalah seperti contoh fil ardi qalu innama rabbihim wa ulaik. Ketika nafas kita nggak sampai misalnya, maka di sini boleh berhenti. Mir rabbihim, kemudian diulang lagi. Mir rabbihim wa ulaika. Nah, itu ya. Selanjutnya adalah wakaf jaiz. Wakaf jaiz ini adalah boleh berhenti atau boleh disambung. Seperti contoh wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Nah, boleh hentikan di sini boleh, tapi ketika kita langsung juga boleh. wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Boleh, jadi boleh keduanya, boleh wakaf dan boleh sambung. Ketika nafas kita masih panjang, kita boleh disambung, jadi nggak apa-apa. Keempat ya, wakaf faslul ula. Tandanya adalah sholat, artinya diutamakan untuk melanjutkan. Jika menjumpai tanda wakaf faslul ula yang di situ simbolnya adalah sholat, maka kita diperbolehkan untuk berhenti atau melanjutkan, tapi lebih diutamakan untuk melanjutkan, ya kan? Seperti contoh was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Seperti itu. Tanda wakaf nomor 5 adalah wakaf mujawaz. Wakaf mujawaz ini simbolnya adalah za. Nah, untuk wakaf mujawaz ini dianjurkan untuk melanjutkan membaca, jadi jangan berhenti ya, diutamakan untuk melanjutkan. Seperti contoh fatawalla anhum fama anta bimalumin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi ketika misalnya nafas kita gak kuat gimana? Boleh gak kita berhenti? Boleh, tapi kita harus ulang dari lafal sebelumnya. Seperti contoh fatawalla anhum fama anta bimalum. Nah, ini boleh, tapi kita harus mengulang dari lafal sebelumnya. Fama anta bimalumin wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selanjutnya adalah wakaf qaula, yang mana wakaf qaula ini tandanya di dalam Al-Quran dengan simbol qaf lam ya, atau dengan simbol qaf fa. Nah, adapun untuk yang qaf fa ini juga bisa disebut dengan wakaf mustahab. Wakaful aula ini kebolehan wasol, tetapi di sini lebih baik berhenti.
daripada wasol. Seperti contoh, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Jadi lafal maqtatalu di situ harus diam, berhenti. Ala siratin mustaqim, berhenti. Tanzilul aziz adalah wakaf mutlak. Wakaf mutlak ini mengisyaratkan kebolehan wakaf juga, jadi boleh dua-duanya. Tapi wakaf di sini lebih mutlak juga. Seperti contoh, wala yukhaffafu ankum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Adalah wakaf bila wakaf, yaitu tanda wakaf yang mengisyaratkan artinya perselisihan pendapat, apakah pada lafal itu boleh berhenti atau tidak. Dalam hal ini lebih baik dipilih pendapat yang mengasulkan, karena pendapat ini lebih baik. Sebagian ulama menyebutkan dengan tanda indah qaul, jadi lebih baik wasol. Contoh, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi lebih baik wasol. Adalah kaf, kadzalika mutabiqun lima qablaha. Di sini kita melihat dari yang sebelumnya. Kalau misalnya wakaf, maka harus wakaf. Misalnya wasol, maka harus wasol. Seperti contoh, wa an taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Nah, ini kan wakaf. Wakaf kan. Jadi di sini juga boleh wakaf. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Nah, kalau ini kan contoh yang di bawah ini kan wasol. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan. Ini kan ini adalah wakaf munaqqas. Dalam Al-Qur'an sebenarnya adalah shad. Wakaf munaqqas ini adalah diberi pengulangan untuk berhenti, jadi boleh berhenti. Dan pengulangan itu dikarenakan ayat yang dibaca terlalu panjang atau dalam keadaan terpaksa. Seperti contoh, waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, berhenti. Waqtul buyuta min abwabiha, jadi berhenti nafas ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini adalah mu'anaqah. Mu'anaqah ini dalam Al-Quran tandanya ini ketiga ini kita tidak boleh berhenti semua, tapi memilih salah satu. Dan salah satu contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, di sini ada lil muttaqin. Itu ya. Untuk selanjutnya adalah saktah. Jadi di simbol-simbol yang di depan tidak saya tuliskan. Saktah ini juga termasuk bacaan wakaf. Atau di dalam Al-Quran biasanya disingkat huruf sin kecil ya kan. Saktah itu adalah tanda yang menunjukkan berhenti sejenak dengan menahan nafas selama 2 harokat atau 1 halif atau alif. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina ada. Materinya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.